Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Ahmad dengan NIM 74235 2024 mahasiswi program studi hukum tata negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan reaction sekaligus analisis kritis terhadap tayangan berita dari Kompas TV dengan judul Demo Mahasiswa Jadi Alarm Bagi Presiden Prabowo, Pemerintah Diminta Agar Dengar Suara Rakyat. Nah, isu ini itu bukan sekedar berita unjuk rasa biasa, tapi sebuah potret real dari dinamika hubungan antara kekuasaan eksekutif, fungsi kontrol legislatif, dan posisi masyarakat sipil dalam sistem ketatanegaraan kita pada hari ini. Jadi mari kita bedah bersama poin demi poin secara lebih mendalam. Jadi berdasarkan video yang telah saya saksikan, ada 3 substansi masalah utama yang saling berkelindan dan membentuk efek domino. Pertama, adanya keresahan ekonomi struktural. Jadi video ini itu dibuka dengan realitas aksi demonstrasi mahasiswa yang merespons kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi. Nah, mengapa hal ini memicu gelombang protes? Dikarenakan secara sosiologis dan ekonomi, kenaikan harga energi selalu memicu inflasi pada bahan pokok lainnya. Di saat yang sama, masyarakat dihadapkan dengan ancaman PHK massal akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Nah, mahasiswa di sini hadir menyuarakan melemahnya daya beli real masyarakat bawah. Yang kedua, yaitu di tengah ruang fiskal APBN yang sedang sempit dan tidak longgar, pemerintah dinilai keras kepala untuk tetap mengutamakan program yang dinamakan program makanan bergizi gratis atau MBG, yang mengejutkan. Di dalam video ini mengutip pernyataan Menko Pangan yakni Zulkifli Hasan yang menyebutkan telah terjadi pemborosan anggaran hingga 2 triliun setiap bulannya dalam pelaksanaan program tersebut. Ini adalah angka yang sangat fantastis sekaligus ironis di tengah kesulitan ekonomi warga. Nah, yang ketiga yaitu krisis transparansi parlementer. Bagian yang paling mengkhawatirkan dari kacamata studi pemerintahan adalah ketika rapat pembahasan anggaran Badan Gizi Nasional atau BGN di DPR itu justru digelar secara tertutup. Ironisnya, inisiatif penutupan rapat ini datang dari DPR itu sendiri, bukan pemerintah. Nah, tindakan ini itu mencederai prinsip dasar demokrasi kita. Nah, adapun manfaat yang dapat diperoleh, jadi secara teoritis dan praktis video ini memberikan manfaat dan nilai edukasi yang sangat besar, terkhususnya bagi saya sendiri sebagai mahasiswa, dikarenakan melalui kasus ini saya bisa mengaitkan teori di kelas mengenai pentingnya konsep check and balance, yakni penguasaan dan keseimbangan. Saya belajar bahwa pemerintahan yang stabil tidak boleh hanya fokus pada output atau hasil program kerja saja, melainkan harus sangat memperhatikan proses demi proses, yakni bagaimana kebijakan itu direncanakan secara transparan dan akuntabel. Nilai penting yang lainnya adalah revitalisasi peran mahasiswa sebagai social control atau moral force. Ketika saluran komunikasi politik resmi mengalami kemanfaatan, gerakan mahasiswa kembali menjadi instrumen penyimbangan untuk menghentikan potensi penyimpangan kekuasaan. Adapun tanggapan pribadi dari saya sendiri terkait video tersebut, yakni DPR yang selama 1,5 tahun ini menjabat dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal, dikarenakan ketika mereka memilih menutup rapat anggaran dari mata publik, hal itu memicu kecurigaan. Sebenarnya apa yang disembunyikan? Mengapa anggaran publik yang bersumber dari pajak rakyat harus dibahas di ruang gelap? Nah, tindakan ini secara langsung menurunkan legitimasi moral DPR di mata publik. Nah, terkait program MBG, pendapat pribadi saya adalah program ini memiliki substansi niat yang baik untuk mengatasi stunting jangka panjang. Namun mungkin kita harus perhatikan kembali, kebijakan publik yang baik harus memenuhi aspek policy maturity atau kematangan kebijakan. Memaksakan program bernilai ratusan triliun di saat terjadi pemborosan seperti 2 triliun per bulan adalah bentuk mismanagement birokrasi. Publik berhak merasa terluka ketika uang triliunan terbuang sia-sia untuk program baru, sementara subsidi BBM untuk hajat hidup orang banyak justru dipangkas dengan alasan keterbatasan anggaran. Akan tetapi MBG pemborosan banyak di MBG. Nah, oleh karena itu, sebagai mahasiswa, saya ingin menyampaikan beberapa kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan saat ini. Yakni pertama, kritik untuk lembaga legislatif khususnya DPR, yakni stop kebiasaan menggelar rapat anggaran secara tertutup untuk isu-isu yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak. DPR
harus ingat bahwa mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil koalisi semata, penguasa semata. Kembalikan transparansi parlementer agar publik bisa ikut mengawasi kemana setiap rutin anggaran negara dialokasikan. Nah, adapun saran saya untuk lembaga eksekutif, khususnya Bapak Presiden, yakni mengingat Presiden ini berulang kali menegaskan tekadnya bekerja atas mandat rakyat. Inilah saatnya komitmen itu diuji. Pemerintah harus segera melakukan atau mengevaluasi total terhadap tata kelola program MBG, potong koperasi birokrasi yang memicu pemborosan 2 triliun tersebut. Nah, dan alangkah lebih bijaknya jika kebocoran dan pemborosan anggaran tersebut dihentikan, lalu dananya dialihkan kembali untuk memperkuat jaring pengamanan nasional, menstabilkan harga pangan pokok, atau mensubsidi sektor energi mikro yang mampu menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat bawah. Nah, sebagai kesimpulan, aksi mahasiswa di jalanan bukanlah bentuk gangguan terhadap stabilitas, melainkan sebuah alarm tanda bahaya yang sehat bagi demokrasi kita agar arah pemerintahan tidak melenceng dari konstitusi. Jadi demikian reaction dan analisis kritis saya dari video dari Kompas TV. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekeliruan dalam reaction kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.